Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tema firman kehidupan kita adalah layanilah Tuhan untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan kita hari ini adalah nasihat dari Paulus kepada jemaat di Korintus tentang hidup seorang Kristen. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus harus mempunyai tugas untuk memberitakan Injil. Kita terpanggil untuk bermisi. Namun seberapa besar pun yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, kita harus tetap merendahkan diri. Sekalipun kita memiliki kesempatan untuk bermegah. Namun kita harus tetap hidup dalam kerendahan hati. Karena itu, setiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan iman, serta menguasai diri dalam segala hal. Kita melakukan hal baik bukan menurut kehendak kita, tetapi karena tugas itu adalah tujuan kekristenan kita. Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ayat 23. Rasul Paulus memberikan metafora dengan gelanggang pertandingan. Karena dalam pertandingan itu, peserta boleh banyak, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah atau pemenang. Lalu Rasul Paulus mengatakan, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Ayat 24b. Kita masing-masing turut mengambil bagian dalam pertandingan. Namun harus dapat menguasai diri dalam segala hal, termasuk keinginan daging. Banyak sebagai pemenang, tetapi segera jatuh dalam kesombongannya. Karena mereka hanya mengejar sebuah hadiah yang fana. Paulus mengatakan, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Sama halnya dengan kita, apa tujuan kekristenan kita melakukan hal-hal baik kepada banyak orang? Apa tujuan kita berbagi dan peduli pada orang lain? Apakah hanya untuk menggapai pujian? Atau lebih dari itu, yaitu suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi itu adalah bagian dari hidup kita yang berkenan bagi Tuhan. Karena hidup kekristenan kita dapat diibaratkan seperti hidup seorang atlet. Hidup yang tidak digunakan secara sembarangan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang tidak disia-siakan, tetapi hidup untuk menghasilkan berbagai buah kebaikan yang berkenan bagi Tuhan. Bukan untuk sebuah pujian dari banyak orang untuk diri kita sendiri. Hidup yang tidak dipusatkan pada kebahagiaan duniawi yang sementara, tetapi kepada kebahagiaan sorgawi yang kekal. Itulah tujuan kekristenan kita melakukan banyak hal dan berbagi dengan orang lain. Memang hidup seperti itu tidak mudah kita lakukan. Karena banyak orang, termasuk orang Kristen, yang merasa cukup menjadi penonton, bukan sebagai atlet. Rajin ke gereja, tetapi hanya sekedar kebiasaan. Rajin membaca firman Tuhan, atau mungkin berdebat hebat tentang firman Tuhan. Mereka memiliki banyak ayat hafalan firman Tuhan, tetapi mereka jarang atau sama sekali tidak menghidupi firman itu. Apakah itu sudah termasuk yang diinginkan oleh Tuhan dari kita? Akhirnya hari demi hari berlalu, tetapi hidup kerohanian kita tidak berubah karena tidak pernah terbaharui. Ingat, perjuangan pengikut Kristus tidak sama dengan sekedar rajin berdoa, rajin mengikuti kegiatan gereja. Tetapi berpangku tangan, ada bagian yang harus kita kerjakan dengan penuh ketekunan. Marilah kita turut
ambil bagian dalam pelayanan gereja kita, dan bukan untuk mahkota yang fana, bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk memperoleh mahkota yang abadi, yang berkenan kepada Tuhan kita. Di sanalah kita akan memperoleh kebahagiaan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Demikianlah firman kehidupan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini yang mengingatkan kami akan keterpanggilan kami untuk melakukan hal-hal baik, bermisi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Berkati kami untuk senantiasa bisa hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang benar. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.